Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas. Sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia,
untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikiran. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar netizen terkait video pidato Cinta Laura. Akibat merasa mayoritas sehingga yang minoritas dianggap tidak memiliki hak yang sama dengan mayoritas. Generasi muda yang berpandangan luas, pintar, cerdas, cantik, baik, ini patut jadi contoh bagi orang yang fanatik dan munafik. Bravo Cinta Laura, pukulan keras sebuah garis keras yang sok benar tapi sesungguhnya tidak tahu kebenaran sejati. Top Marco Top Cinta Laura, cerminan generasi muda yang cinta NKRI dan bijaksana. Anak muda cerdas dalam pemimpin masa depan bangsa. Cinta Laura memang cerdas berkualitas. Cerdas benar daripada wali kota Kadrun. Kita manusia ini wajib berpuasa seperti kami umat Katolik juga sedang berpuasa. Namun kami umat Katolik tidak membatalkan orang punya usaha untuk menafkahi keluarga. Karena kita berpuasa yang mengetahui hanyalah Tuhan sendiri yang tahu niat dan tulus kita berpuasa. Bukan harus menutup usaha orang lain. Terima kasih, salam toleransi. Otak dan kesadaran dan waras dan pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia ke depan untuk membangun Indonesia. Cinta Laura, artis muda yang cerdas, berwawasan luas dan rendah hati. Mantap Cinta GBU. Terima kasih Cinta Laura, contoh generasi muda yang sangat dibutuhkan NKRI. Ada 6 agama yang 5 tenang, yang satu selalu berisik. Dimanapun mereka berada selalu begitu. Kata mayoritas istilah penyebab kesombongan angku membuat sebagian oknum mayoritas radikal atau toleran. Tak ada lagi rasa solidaritas bagi minoritas. Sombong masuk neraka jahanam. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam toleransi antar umat beragama NKRI, harga mati. Ajaran kebencian, radikalisme, terorisme berkembang pesat di Indonesia. Yang mengatasnama Islam jadi pemerintah harus cepat bekerja. Jangan ada pembiaran, yang bersalah harus ditangkap dan dihukum apapun agamanya. Kasih dan pola pikir yang diberkati Tuhan, salut untuk Cinta Laura. Wanita hebat, cara berpikirnya demi masa depan negeri ini. Mantap Cinta Laura, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, jayalah NKRI. Calon-calon pemimpin negara ke depan, salut untuk anak muda cantik pintar lagi, Cinta Laura. Hebat, isi pidato Cinta Laura berbobot. Top Cinta, saya terharu, kau pidato sangat logis. Mari kita bersatu, bukan bersatu untuk larangan, harus adil.
Pemaparan yang sangat lugas dan tegas jika memang pola pikir para pejabat mencerna pidato dari Mbak Cinta Laura GBU. Cinta Laura cantik sekali, pidatonya luar biasa. Semoga Gubernur Jateng bisa mendengarkan, meresapi, menjalankan, mengerti isi pidato anak muda ini agar bisa bekerja. Mantap Cinta, inilah perempuan yang wajib dimiliki Indonesia. Biar para pewaras bule tapi hati dan jiwanya cinta banget pada kelahiran bundanya. Ini contoh anak muda yang sangat cerdas, harus menimbulkan budaya Indonesia bukan budaya Arab yang ditonjolkan. Cinta Laura wajib diapresiasi, pidatonya sangat luar biasa. Harusnya semua warga negara punya pemikiran seperti dia. Bravo Cinta Laura. Benar-benar Cinta Laura cerdas, pidatonya sesuai dengan logika. Memang itulah hebatnya saudara kita Islam, gampang mengkafirkan orang, gampang mengharamkan sesuatu. Padahal halal haram itu sudah jelas tertulis di kitabnya. Tapi mereka mengambil hak Tuhan dalam mengharamkan sesuatu. Mereka merasa paling benar dan paling beriman. Padahal masalah baik buruknya iman seseorang hanya Tuhan yang tahu. Sangat salut banget dengan Laura dan ilmu yang diemban. Laura berani bicara dengan lantang tentang yang ada di negara kita. Saya sangat bangga tempat tinggalku meskipun saya sendiri Kristen, tapi tetanggaku sangat menghargai meskipun waktu ibadah di rumahku dan sebaliknya juga saya saling menghargai dan toleransi satu sama lain. Itu indah sekali dan itu yang saya rasakan sekarang. Seandainya seluruh rakyat Indonesia seperti itu pasti sangat damai dan indah. Terima kasih Cinta Laura atas pidatonya yang mencerdaskan. Salam sehat dan karir makin bagus ke depannya. Cinta Laura memang netral, kuliah di Amerika. Cuma satu kata, perintah tidak tegas dalam menjalankan undang-undang. Bagus Cinta, suara seperti ini yang layak didengar. Keren Cinta Laura. Ayo generasi muda berpikiran yang cerdas dan menghormati satu sama lain. GBU Cinta Laura. Bravo, ayo naik jadi Menteri Agama Bu Cinta Laura. Mantap Cinta Laura, generasi penerus cerdas dan bijak. Salam NKRI. Biasalah wali kota baru kemarin, pola pikir masih sempit karena dukungan uang. Inspiring, cerdas, dan satu lagi lebih penting, dia punya hati yang penuh kasih, yang mencintai bangsa ini. Ini yang harus diangkat oleh para pemuka-pemuka agama bangsa kita, bukannya masing-masing sibuk berpolitik. Inilah contoh di medan agama dipakai dalam pemerintahan. Gobloknya hukum-hukum agama Islam diterapkan ke non-Islam, maka rusaklah negara yang sudah damai dan rukun. Negara maju warganya rajin bekerja keras dan selalu berkompetensi dengan kemajuan teknologi di dunia nyata. Negara yang tidak maju harganya rajin ibadah untuk kebutuhan di akhirat yang semua manusia tidak tahu faktanya. Ini Islam yang hebat, punya kualitas dan beradab. Karena masih ribut perbedaan agama untuk berpolitik dicampur aduk, sedang rakyat Indo banyak yang kurang tahu tentang politik, miskin, kurang berpendidikan. Tapi yang lebih parah lagi, BLJ negara kurang pas dan mungkin dipolitisasi dan masih korup. Dan saat ini oposisi kurang kuat. Thanks Cinta pidato. Semoga banyak yang dengar, bukan kafilah berlalu ikut dipimpin yang cuek. Karena pemerintahnya tidak tegas dan para pemangku kekuasaan membiarkan semua berkembang demi kedudukan. Negara nggak tegas, itu poinnya. Inilah saatnya pimpinan daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat karena politik praktis negara bisa terpecah belah. Hebat Cinta Laura, betul apa yang dikatakannya, yaitu kita beragama dengan memanusiakan Tuhan seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan dan membuat aturan-aturan sendiri untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Young Bar Smart, calon pemimpin masa depan. Adanya smart leader akan menjadikan rakyat to be smart people butuh smart leader yang selain smart juga rendah hati, baik hati. Intinya saling menghargai satu sama lainnya. Masalah penataan harus semua lapak pedagang ditertibkan. Salam NKRI. Boleh juga nih jadi pemimpin negara. Ini benar anak muda yang cerdas. Mantap Cinta Laura, calon pemimpin masa depan. Pidato Cinta Laura membuka wawasan untuk mengingat kembali agar sadar di arti Bhinneka Tunggal Ika, kecuali orang primitif yang lahir di zaman modern ini. Mantap, pidatomu hebat. Inilah kenyataan salah satu anak muda yang berkelas, pintar, cerdas, terhormat, berkelas,
berpendidikan, yang lain-lain. Banyak anak muda di Indonesia yang pintar, berpendidikan tinggi, harapan-harapan jadi pimpinan masa depan Indonesia. Ini baru keren banget pidato mudanya, salut. Itulah pentingnya sekolah ke luar negeri, minimal pertukaran pelajar harus diwajibkan di Indonesia.